Halo Sobat Baku Hantam yang sering nyuri-nyuri ngerokok pas puasa ya. Wah, bangsat juga kan. Maaf. Salah satu pertempuran Turki dalam Perang Dunia Pertama yang paling dikenal ini adalah invasi Semenanjung Gallipoli pada 25 April 1915. Serbuan ke Gallipoli ini dilakukan oleh pasukan Rusia, Perancis, dan Inggris dalam upaya merebut ibu kota Ottoman, Istanbul. Gila-gila yang nyerang nih, bukan negara yang kaleng-kaleng kongguan ya bos. Pasalnya pada Januari 1915, 2 bulan setelah Turki ini terlibat dalam Perang Dunia ke-1, dan seperti yang kita tahu Turki mendukung pihak Jerman. Rusia meminta Inggris membantu mempertahankan Kaukasus dari serangan tentara Ottoman. Nah, Grand Duke Russian Nicholas waktu itu memohon bantuan kepada England dalam menghadapi invasi Turki di Kaukasus. Kekaisaran Ottoman Turki telah memasuki Perang Dunia Pertama di sisi kekuatan sentral Jerman dan Austria-Hongaria pada bulan November 1914. Inggris yang selama ini menjadi sekutu Prancis juga tak mau tinggal diam. Mereka berupaya waktu itu membantu Turki dengan terlebih dahulu harus menguasai Turki lewat jalur lautnya. Jika Turki dan sepanjang pantai yang membentang di Gallipoli ini bisa dikuasai, nah jalur darat dan jalur laut ini kemudian bisa digunakan sebagai jalur pasukan logistik dari Rusia. Sasaran utama gempuran laut gabungan ini adalah untuk menguasai Selat Dardanella atau Gallipoli yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Ottoman, yang kemudian akan dijadikan basis bagi pendaratan pasukan gabungan Inggris dan Prancis. Puluhan kapal perang Inggris yang saat itu masih dikenal sebagai Raja Lautan dan sejumlah kapal perang Prancis segera dikerahkan menuju Selat Dardanella. Serangan besar-besar pun dilakukan melalui laut. Dari sisi kekuatan dan strategi tempur, pasukan gabungan Inggris ini merasa yakin jika target yang akan diserbu bisa dikuasai hanya dalam waktu singkat. Nah, pada bulan Februari 1915, Angkatan Laut Inggris dan Prancis ini melancarkan bombardment terhadap benteng pasukan Turki yang bertugas menjaga Selat Dardanella ini dengan menembakkan meriam-meriam kapal perang mereka. Tapi, waktu itu pasukan Turki yang disupervisi oleh para perwira militer Jerman ini ternyata sudah menyiapkan diri dengan baik dan menggelar ranjau laut di sepanjang pantai Dardanella. Hasilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika kapal-kapal perang Inggris ini terus maju sambil menembakkan meriam mereka, sejumlah kapal perang Inggris ini sudah tergolong tua dan melanggar ranjau itu dan duar. Kemudian meledak dan tenggelam satu persatu. Nah, akibat invasi dari laut mereka gagal, Inggris dan sekutu ini mencoba untuk menginvasi melalui darat, namun mengalami kegagalan pula. Gagal dengan invasi dari laut, ternyata sekutu juga mempersiapkan serangan dari darat. Namun, akibat keuntungan geografis dan supervisi dari perwira-perwira militer Jerman, pasukan-pasukan yang mendarat itu bisa disapu oleh senapan mesin mereka. Ya salam. Akibat korban yang jatuh dalam kampanye Gallipoli ini sedemikian besar, Inggris akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi seluruh pasukannya agar tidak mengalami kehancuran alias disaster of war. Sejumlah kekuatan pasukan Inggris yang tersisa kini hanya 90.000 personil, 4.500 hewan pembantu perang seperti kuda dan keledai, 1.700 kendaraan tempur, dan 200 meriam. Pasukan gabungan Inggris ini akhirnya berhasil dievakuasi, namun terpaksa harus menerima kenyataan pahit karena telah dikalahkan oleh musuh yang semula mereka anggap lemah. Secara keseluruhan sekitar 480.000 pasukan sekutu ikut dalam pertempuran Gallipoli ini, dengan korban mencapai 250.000 korban, termasuk sekitar 46.000 orang tewas. Sedangkan korban yang diderita oleh Turki juga tak kalah besar, sebanyak 250.000 hingga 300.000 pasukan tewas.